finish. Sebalik lagi, Ses. Titik labang loh. Udah nggak ada. Oke. Mas Faris, mudah-mudahan ini akan mengakhiri semuanya ya. Nggak perlu lagi bersekutu dengan sosok wage, sosok siluman apapun itu. Dan jangan pernah melakukan ritual lagi untuk manggil gitu-gituan untuk membalas dendam. Saya ingin hidup normal, Mas. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan hidup normal setelah ini. Ada yang mau disampaikan, Roy? Iya, Kak Faris coba untuk hidup normal, ketemu teman-teman, ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa seperti itu. Pada umumnya orang melakukan itu ya Iya. biasanya. Oke, ya. Terima kasih, Mas Faris. Anda boleh meninggalkan studio. Dalam hidup, janganlah mencoba melakukan sesuatu di luar batas manusia. Semuanya bertujuan agar diri kita tidak terjerat dalam lingkaran setan yang terus menghantui kita. Roy, setelah Faris melakukan itu semua, apa benar-benar dia nggak akan diganggu lagi? Mungkin dia udah putus sama si Wage. Bisa balik lagi nggak? Kemungkinan masih bisa kalau misalnya si Farisnya di rumahnya ada aneh-aneh. Ada tempat ruangan buat wage dan segala macam. Kamu ngelihat masih ada sesuatu di rumah? Saya masih ngelihat ada sesuatu dan tampaknya harus melakukan penelusuran. Oke, baik. Kalau begitu setelah ini Frisly dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Faris. Pemirsa, sekarang kita sudah sampai di rumah partisipan kita, Mas Faris. Silakan masuk. Mas, sebelumnya saya mau nanya. Kemarin kan Mas Faris tuh udah dibersihin di studio. Tapi kenapa makhluk itu ada lagi ya? Memang kemarin sudah dibersihin nama Mas Roy. Tapi saya ngelakuin ritual lagi, Mas. Dilakuin lagi. Terus kalau makhluk itu ngegangguin Mas lagi gimana? Ya, nggak apa-apa. Karena apa? Teman-teman saya selalu ngebully saya terus. Sampai sekarang, mereka masih ngelakuin ngebully saya. Cuma gara-gara mereka masih ngebully, terus Mas takut, terus Mas manggil lagi. Iya. Padahal kemarin udah kita bantu. Jadi sama aja Mas nggak ngehargain kita yang udah ngebantu Mas. Ya udah, kalau kayak gitu saya juga nggak mau bantu Mas. Kalau gini caranya mending nggak usah syuting lah. Ya Ini kenapa nih? Kenapa? itu Kak, jadi dia ngelakuin ritual lagi dan ada lagi. Dan dia bilang kayak nggak apa-apa gitu. Ya udah nggak apa-apa, bantu aja karena kita emang niatnya mau bantu kan. Gimana kamu dibantuin juga dia bakalan ritual lagi, dia bilang. Iya ngerti sih, tapi mau gimana? Kan kita datang sini tujuan kita emang mau bantu. Udah kita profesional aja, mau gimana nanti kita hadapin bareng-bareng deh. Sekarang bantu aja dulu. Ya. Kita di sini juga mau bantu masuk. Udah masuk ya? Kita di sini juga Udah masuk ya? bantu lu karena lu udah video. Ya gue tahu. Iya, terus kenapa lu malah ngelakuin lagi? Lu siapa sih lu? Ikut campur urusan gue. Tunggu deh, Mas. Siapa sih lu? Kak. Mas. Weh, sabar Mas Faris, dulu dong. Lawan. Mas Faris dilawan. Mas, dilawan Mas. Jangan dibiarin dia masuk ke tubuhnya Mas Faris. Udah. Kamu tadi yang masuk dia sosok. Iya Kak, karena dia ritual lagi, dia manggil lagi. Jadi sosok itu udah nggak ada terus dipanggil lagi. Gini deh, biar cepet juga pakein masker deh. Mas, sekarang saya mau bantuin Mas Faris. Saya minta tolong kerjasamanya ya. Oke, bro. Lagian Mas Faris ngelakuin ritual lagi, ya kayak gitulah efeknya. Mas, gini deh. Mas kemarin itu ngelakuin ritual di mana? Ada di atas. Di atas. Ya udah sekarang saya mau kesana antarin saya. Ya, ini kamar saya. Ini kamar Mas Faris. Yang biasa saya buat ritual. Oke, jadi Mas Faris ini ritual di kamarnya sendiri, pemirsa. Di mana, Mas? Ya, biasa saya ritual di sini. Di sini tempat saya ritual.
Faris ngapain? Saya menyembah Wage. Oke. Ini dia Wage. Ini foto siapa? Itu foto kedua orang tua saya dan ini adik saya. Foto kedua orang tua Mas Faris Iya. di sini dan itu adiknya. Ya. Menurut Mas Faris, ini malah benar. Naruh Ya. foto mereka di sini. Dengan ini saya ngelakuin agar mereka terlindungin. Terlindungi. Kalau sekarang saya ngasih tahu Mas Faris kalau sebenarnya dengan kayak gini secara nggak langsung Mas Faris numbalin mereka. Mbak, mereka terancam, Mbak. Sekarang saya tanya, Ade dan keluarga Mas Faris harmonis nggak? Iya sih. Sekarang mereka nggak tahu kemana. Yaudah, sekarang biar cepet. Saya mau ke kamar adiknya Mas Faris. Anterin saya. Baik. Ini kamar adik saya. Dia sering istirahat di sini dan dia udah nggak di sini. Sekarang dia lagi nggak di rumah ini kan? Nggak di rumah, dia sedang jalan kemana saya nggak tahu. Iyalah, Mungkin karena nggak nggak tahu. betah. Ya, karena ulah Mas Faris juga, pemirsa, di kamar ini auranya itu benar-benar nggak enak banget. Dan di sini pun ada beberapa makhluk. Aku nggak ngerti mereka mau ngapain, tapi itu negatif. Kak, aku minta tolong ambilin garam ya, Kak. Untuk apa? Sekarang aku tanya, Mas mau adiknya pulang lagi nggak? Iya, saya mau. Ya udah, Saya mau sekarang hidup nurut normal. aja udah. Pemirsa, ini aku perlu netralin dulu. Ini nggak enak banget soalnya. Kamar ibu atau orang tuanya Mas Faris di mana? Ada di ruangan bawah. Di bawah. Ya. Yaudah sekarang kita ke sana ya. Tuh kan yang saya bilang juga apa, Mas? Ada apa lagi? Dengan Mas Faris naruh foto kedua orang tua Mas Faris, di sini tuh banyak banget makhluk. Ada genderuwo, terus itu tuh di belakang ada perempuan serem banget. Dan dia mengincar kedua orang tua Mas Faris. Saya ngelakuin ini demi orang tua saya, Mbak. Mas Faris emang tahu dari mana? Biar mereka terjaga dan terlindungin. Tapi itu menurut Mas Faris kan? Iya nggak? Menurut Mas Faris kan? Ya. Ya sekarang saya kasih tahu ke Mas Faris kalau semua yang dilakuin sama Mas Faris itu salah. Cuma aku bingung nih pemirsa, si makhluk ini ada di sini dari tadi dan dia auranya paling besar di antara yang lain. Aku ngerasa kayaknya ada suatu benda di ruangan ini yang itu menjadi rumah dari si makhluk ini. Mas jujur, Mas taruh benda nggak di sini? Jujur Mas. Enggak. Mas yakin nggak naruh? Soalnya makhluk ini auranya besar banget dan nggak mungkin kalau nggak ada benda di sini yang mengundang keberadaan dia. Saya lupa. Saya lupa naruhnya di mana. Tapi bener, pernah naruh di sini. Iya. Kan? Oke pemirsa, aku ngerasa ini benar-benar nggak enak. Jadi aku perlu cari benda itu ada di mana. Karena kalau nggak makhluk ini nggak bakalan hilang. Mau dinetralin kayak gimana juga nggak bakalan hilang. Auranya nggak enak banget. Itu apa? Ya pemirsa, jadi yang aku cari tadi itu ada di jam. Kok tega ya naruh barang di jam dan ngerasa buat ngelindungin orang tuanya? Mas, kamar ini akan saya netralin. Saya akan taruh garam di sini dan benda ini akan saya sita. Oke Mas, ini nggak akan bisa selesai kalau sesajen yang ada di atas itu nggak kita ambil juga.
Saya perlu ambil itu semua. Ini semua nanti barang-barangnya saya sita ya Mas ya? Iya. Ini aneh banget sih. Tadi semua sadar kan? Mas sadar nggak? Tadi lilinnya itu nggak ada yang nyala. Tadi semua inget nggak? Lilinnya tadi mati. Ini lilinnya nyala. Pemirsa yang saya lihat sekarang, makhluk-makhluk yang tadi di bawah sekarang berkumpul di sini karena mereka kayaknya nggak terima kalau tadi beberapa ruangan udah saya netralin. Jadi mereka sekarang pada kumpul ke sini. Ini perlu saya sita ya Mas, nanti perlu saya netralin dulu sih. Mas, ini Kak sosok genderuwo yang tadi yang dia panggil itu yang ada di samping dia itu sekarang masuk ke tubuh dia. Kak, aku minta tolong kakak tahan Mas Faris karena sekarang yang aku lihat energi dari si sosok tersebut masuk ke itu kendi yang ada di depan itu. Jadi aku perlu hancurin kendi itu. Aku yakin banget ini tempatnya kan. Sekarang aku minta kamu keluar dari tubuhnya Mas Faris. Mas Kuat banget. mau? Kuat banget. Oke, kalau kayak gitu kamu bakal ngeliat rumah kamu saya hancurin ya. Tunggu. Kak, aku minta tolong serbu kunyit, Kak. Makasih. Pemirsa, saya perlu netralin ini. Kamu masih nggak mau keluar? Saya hancurin ya ini. Pemirsa. Perlu sadarin. Kak, kayaknya ini nggak enak banget auranya. Walaupun sekarang makhluknya udah nggak ada di sini, kita pindahin aja, Mas. Mas, sekarang Mas Faris udah ngeliat langsung kan ulah dari makhluk yang Mas Faris ritualkan lagi, dikasih makan lagi. Iya. Sebenarnya saya juga bukan nggak suka sama Mas Faris. Saya tuh bener-bener nggak suka ngelihat makhluk yang tadi akhirnya masuk ke tubuh Mas Faris. Sosok genderuwo itu, dia tuh negatif banget, Mas. Dan ujung-ujungnya juga yang akan dijadikan tumbal itu tubuh Mas Faris sendiri. Ya, saya cuma mau hidup normal aja, Mas. Seperti Yaudah. yang lain. Yaudah, sekarang Mas Faris sudah tahu semuanya. Nanti semua barang-barang itu saya sita, saya ambil, dan ruangan udah saya netralkan. Sekarang Mas Faris jangan pernah melakukan ritual itu untuk alasan apapun. Apalagi untuk alasan takut dibully sama teman-teman Mas Faris. Udah nggak apa-apa, temen kan banyak, bisa cari lagi. Kita nggak bisa maksa orang lain untuk suka sama kita, ya. Ini jadi pelajaran untuk Mas Faris ya. Semoga setelah ini nggak ada hal-hal buruk terjadi lagi di sini ya. Terima kasih, Mbak. Ya. Kak Sri boleh minta tolong semuanya nanti disita. Ya. Mas Faris saya pamit ya. Ya, makasih, Mbak. Ya. Dua partisipan telah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini, Ismah dan Faris. Dua-duanya adalah pelaku mistis. Faris tadi yang karena dibully, dendam, akhirnya melakukan ritual dan diikuti oleh sosok gaib. Sementara Ismah juga punya ilmu yang sebenarnya warisan leluhurnya, tapi dia tidak bisa mengendalikan dan bahkan jimatnya juga tidak rela untuk diserahkan ke Roy Kiyoshi. Gimana tanggapan kamu, Roy? Tentang Ismah dan Faris. Isma dan Faris. Mana yang lebih menakutkan? Buat saya ya, Faris. Kenapa? Pertama saya takut kelabang. Dan iya seperti itu sih. Lebih alasan klasik lah.
Tapi saya nggak takut dengan hantu seperti itu. Saya Bahaya kan sebenarnya Faris ya buat iyalah pasti menteror, mencekik, membuat kakinya diseret dan segala macam itu kan hal-hal yang Iya. kepribadian yang dialibikan karena dipengaruhi makhluk halus. sebenarnya karakter basic natural behaviornya dia siapa tahu emang begitu gitu. Ya harus dapat perhatian. Jadi kadang ada orang ya Faris memang diikuti sih makhluk halus, cuma sometimes terkadang dia mengalibikan ini bukan saya. Padahal habitnya dia itu emang kasar, basically. Dirinya dia sendiri. Iya, nyakar sini, anuin Bayu, ceplek. Ya, kalau gue gak bayang kalau dia punya istri gimana ya. Aduh, jangan sampai dia nyekek istrinya ya. Sedih aja. Dropin kali istrinya ke tembok. Iya. Tapi Sesi, kamu nggak apa-apa? Buka sih kalau Kaget Tuh, sih, kan? shock tuh. Buka Coba lihat kakinya. boleh. Aduh. Aduh. Tuh kan. Tuh kalau itu harus dia kasih obat ya. Berdarah, Oh iya lu. lecet. Ses, maaf Aduh. ya. nggak apa-apa Roy. Sabar Dia aja. kontrol. Kalau sampai ntar malam dia datang nih, telepon Roy. Tapi nggak akan ikut kan ya. Jujur sebenarnya nggak akan ada ngaruhnya lagi ke kasih si Idris. Dia orangnya baik, ceria, fun dan segala macam, nggak bakal ikutin. Oke, mudah-mudahan sebaik-baik aja ya Ses dari sini. Jangan kapok ya. Enggak. Bener ya. Iya. Lebih serem mana? Isma atau Faris? Paris. Faris kan. Dia sampai nyerang gitu soalnya ya. Saya si Idris terima kasih ya sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua rencana baiknya, bahagia selalu. Amin, amin doain. Thank you Sesi, Kak Sesi. Rocky Yosi terima kasih. Terima kasih, Menjelaskan sama-sama, pencerahan Bayu. malam ini. Pemirsa, tidak perlu membahas keburukan apa yang telah mereka lakukan kepada kamu. Lebih baik tundukkan kepala kamu, lebarkan tangan kamu, dan berikan doa yang terbaik pada mereka. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.